Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraini dari mahasiswa Universitas Batam Ilmu Hukum. Jadi di sini saya mendapat tugas untuk mereview mata kuliah saya yang mata kuliah Hukum Lingkungan. Jadi kita langsung aja review. Yang pertama-tama, jadi saya membahas apa itu lingkungan. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, semua hal yang berkaitan dengan pertumbuhan makhluk hidup atau yang dalam Undang-Undang 23 tahun 97 atau Undang-Undang 39 tahun 2009, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan lingkungan hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi pengertian hukum lingkungan menurut Rahmadi Usman yaitu perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup atau fisik dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Jadi peran hukum lingkungan itu apa? Memberi efek kepada kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan sebagai sarana penataan melalui penerapan aneka sanksi dan memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya, memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi ada juga asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu yang berbunyi tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan. 3 keserasian dan keseimbangan, 4 keterpaduan, 5 manfaat, 6 kehati-hatian, dan 7 keadilan. Dan masih banyak lagi. Ini ada tata kelola pemerintah yang baik dan otonomi daerah. Dan ada juga undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang baru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini untuk mereview latar belakang pembentukannya itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Di dalam Repelita 3 Bab 7 tentang sumber alam dan lingkungan hidup tertera petunjuk mengenai perlunya UU undang-undang yang memuat ketentuan pokok tentang masalah lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi lingkungan hidup. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pembangunan. Alasan pergantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jadi lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wasantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan pengembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional. Kesadaran kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sehingga pengaturan undang-undang lama perlu segera disempurnakan. Alasan pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ke Undang-Undang 32 Tahun 2009 itu kurangnya prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak adanya hubungan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kurangnya kejelasan wewenang antara pusat dan daerah.
tidak adanya daya guna pendekatan ekosistem, kurangnya demokrasi lingkungan via akses. Nah, efek setelah dirubah pada undang-undang terbaru yaitu ada materi di bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Meski demikian perlu dibuat aturan pokok yang mengatur tentang hal itu semua, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sifatnya sebagai umbrella action bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, di sini hak masyarakat atas lingkungan hidup yaitu apa? Nah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan lingkungan hidup, hak untuk mengajukan usul dan atau keberatan, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan, hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan. Itu terdapat dalam pasal 65. Nah, jadi di sini ada kewajiban. Berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Memberikan informasi yang berkait dengan perlingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 66. Dan ada juga asas UU PLH nomor 32 tahun 2009. Tanggung jawab 1 itu tanggung jawab negara atau sama dengan negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa depan, serta menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi yang mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dengan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, yang ketiga itu ada keserasian dan keseimbangan. Itu sama dengan pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 4. Keterpaduan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyienergikan berbagai komponen yang terkait. 5. Manfaat. Jadi manfaat ini adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 6. Kehati-hatian. Jadi di sini itu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 8 ini ada ekoregion. Jadi ini itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Jadi 9 ini ada keanekaragaman hayati. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam
nabati, dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 10. Ada pencemar membayar. Jadi pencemar membayar ini adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dan 11 ini ada partisipatif. Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. 12 ada kearifan lokal. Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Nah, jadi di 13 ini ada tata kelola pemerintah yang baik, yaitu ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 14 ada otonomi daerah, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian. Nah, jadi pengertiannya itu hukum yang mengatur tatanan lingkungan termasuk di dalamnya adalah kondisi, benda, tingkah laku, serta perbuatan manusia mempengaruhi ruang dan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Hak dan kewajiban manusia. Hak manusia ini ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan lingkungan hidup, hak untuk mengajukan usul dan keberatan, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan, hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan. Kewajibannya itu, pengertian dari kewajiban ini kita simpulkan, jadi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih.